Kasih Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wasallama tasliman katsira. Qala Allah Ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du fa inna asqal hadis kitabullah wa hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Alhamdulillah para sahabat Al-Quran yang terhimpun hari ini, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan bersyukur itu kita istiqomahkan dalam mentadabbur Al-Quran, karena kita dapat nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat kesempatan dan kesehatan, sehingga pagi ini kita diberi kesempatan dan kesehatan untuk hadir di dalam Zoom Al-Asani di bawah bimbingan Buya Rizal untuk membahas sebagaimana biasa setiap pagi setelah pada subuh kita membahas satu ayat demi satu ayat. Pagi ini kita membahas surah Al-A'raf di bawah bimbingan Buya Rizal didampingi oleh Ibu Tita Wartista. Surah 35 surah Al-A'raf ayat 35. Kita bacakan tadabburnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya bani Adam imma ya'tiyannakum rusulun minkum yaqussuna alaikum ayati famanittaqa wa aslaha fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Sadaqallahul azim. Ya bani Adam imma ya'tiyannakum rusulun minkum yaqussuna alaikum ayati. Wahai anak cucu Adam, jika datang kepadamu rasul-rasul dari kalanganmu sendiri yang menceritakan kepadamu ayat-ayatku, famanittaqa wa aslaha fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Maka siapapun yang bertakwa, melakukan perbaikan diri, tak ada rasa takut menimpa mereka dan tidak pula mereka bersedih. Maka perhatikan surah Al-Mu'minun ayat 51 dan 52. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhar rasulu kullu minat thayyibati wa'malu sholihan. Inni bima ta'maluna alaihim. Allah berfirman, wahai Rasul, makanlah dari makan yang baik-baik dan beramal solehlah. Sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Mu'minun 51. Kemudian Al-Mu'minun 52, inna hazihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fattaqun. Sesungguhnya agama tauhid inilah agamaku, agama kalian, agama yang satu. Akulah Tuhanmu, maka bertawakallah kepadaku. Kemudian berkenaan firman yang tadi, wahai anak Adam, sesungguhnya kami menurun kepadamu pakaian menutup auratmu, pakaian yang indah untuk perhiasan. Itu Al-Baqarah Al-A'raf ayat 26 yang bunyinya, wa ya bani Adam qad anzalna alaikum libasan yuwari
sauatikum warisa walibasun takwa zalika khair. Itu pakaian yang paling bagus itu adalah pakaian takwa. Pakaian yang diperintahkan kepada kita untuk tahu bertakwa, haruslah kita mempelajari apa itu takwa. Itulah yang dipesankan dalam ayat ini. Takwa itu bukan hanya sekedar takut, tetapi takut untuk terhadap siksa Allah, sehingga kita tidak meninggalkan kita meninggalkan larangannya dan tidak meninggalkan perintahnya, sehingga kita termasuk orang yang benar. Kemudian dalam surah Al-Furqan Allah menjelaskan bahwa karena orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah tadi, maka karena berpaling dari ketakwaan, maka Allah berfirman wa qauma nuhin lamma kazzabur rusulu aqraqnahum. Kami telah mendasakan kaum Nuh ketika mereka mendustakan para rasul. Kami dan para rasul dan kami menggelapkan mereka. Ini peringatan bagi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Dalam surah Asy-Syura ayat 105, maka Allah berfirman, kazzabat qaumun nuhinil mursalin. Kaum Nuh itu mendustakan para rasul. Mempertegas ayat surah Al-Furqan ayat 37 tadi. Maka firman Allah dengan berkenaan itu dikatakan wakam min qaryatin ahlakna, berapa banyak negeri yang kami binasakan, faja'aha ba'suna bayatan auhum qailun, siksaan kami datang menimpa penduduknya pada malam hari atau pada saat mereka sedang istirahat pada siang hari. Al-A'raf ayat 4. Kemudian Allah memperingatkan kepada anak cucu Adam melalui firman-Nya surah 27 Al-A'raf ayat 27 Al-A'raf, ya bani Adam la yaftinannakumus syaitanu kama akhraja abawaikum minal jannah. Artinya wahai minal jannah, wahai anak Adam, janganlah sekali kamu tertipu oleh setan, sebagaimana dia telah mengeluarkan ibumu dan bapakmu dari surga. Al-A'raf ayat 27. Kemudian karena kesombongan iblis, dia menjawab surah Al-A'raf ayat 16, qala fabima awaitani la'aqudanna lahum siratal mustaqim. Iblis menjawab, karena engkau, maksud engkau di sisi Allah, telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Itulah yang dilakukan oleh para setan kepada manusia. Dia selalu menjadi penghalang kita menuju ke Siratul Mustaqim. Kemudian dalam surah Al-A'raf bagian penghalangnya lain, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsula tarawnahum. Sesungguhnya setan itu dan pengikutnya itu melihat kamu dari suatu tempat, ya, yang kamu tidak bisa melihat mereka. Oleh karena itu, berkenaan dengan aurat, kita disuruh menutupi aurat, jangan sampai terbuka aurat. Dalam surah Al-Isra ayat 94 dan 95 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma mana'an nasa ayyuminu iz ja'ahumul huda illa an qalu abasallahu basarar rasula. Tidak ada sesuatu yang menghalangi manusia untuk beriman ketika petunjuk datang kepadanya selain perkataan mereka, mengapa Allah mengutus seorang manusia menjadi rasul. Itulah mengapa, itu pertanyaan para setan, mengapa Allah mengutus seorang manusia sebagai rasul. Nah, mereka membantah kenapa Allah mengutus itu. Padahal dikatakan ayat berikutnya, Qul laukana fil ardi malaikatu yamsuna mutmainnina lanazzalna alaihim minas samai malakan rasulan. Katakanlah Muhammad, sekiranya di bumi itu ada para malaikat berjalan yang menetap dengan tenang, niscaya kami akan turunkan kepada mereka malaikat dari langit untuk menjadi rasul. Nah, itu apa? Karena
manusia menjadi utusan untuk manusia, manusia itu sendiri dari kalangan kita sendiri. Kemudian dalam surah Az-Zumar ayat 1 Allah berfirman mengatakan kepada kita, alam ya'tikum rusulun minkum yatlu alaikum ayati rabbikum. Disuruh, apakah belum pernah datang kepadamu rasul dari kalanganmu sendiri yang membacakan ayat-ayat Tuhanmu. Dalam surah Al-Baqarah 39 Allah berfirman, wallazina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Sementara itu orang yang mengingkari dan mendustakan ayat kami, mereka itu adalah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Padahal Allah telah mengutus para rasul. Pada ayat 71 surah apa tadi? Surah Az-Zumar itu dalam bentuk pertanyaan, apakah belum datang? Nah, itu berarti sebenarnya sudah datang para rasul itu, tapi dalam bentuk pertanyaan, supaya tidak ada pengingkaran di situ. Kemudian dalam surah Al-A'raf ayat 37 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qalu laula nuzzila alaihi ayatim mir rabbih. Nah, itu yang lainnya tidak dibacakan. Mereka orang musyrik berkata, mengapa tidak turunkan kepada kami, kepadanya Nabi Muhammad suatu bukti dari mukjizatnya. Itu mereka untuk membatas itu ingin ingin bukti, itu ingin bukti dari doa kemukjizatan Nabi Muhammad SAW. Kemudian kita kembali kepada Al-A'raf 35 ayat berikutnya, pamanittaqa wa aslaha fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Maka siapapun yang bertakwa melakukan perbaikan, perbaikan itu banyak sekali, tobat segala macam, perubahan untuk diri kita menuju yang lebih baik. Dan maka tidak ada rasa takut yang menimpa mereka dan tidak pula mereka bersedih. Kemudian dijelaskan dalam surah Hud ayat 88 Allah berfirman, wa ma uridu an ukhalifakum illa ma anhakum anhu. In uridu illa islaha mastata'tu. Jadi sebenarnya gitu katanya, aku sebenarnya tidak ingin berbeda dengan sikapmu, lalu mengakukan apa yang aku sendiri larang. Aku hanya bermaksud mendatangkan perbaikan sesuai dengan kesanggupanku. Nah, itulah ayat ini. Jadi tidak ada pemaksaan. Kemudian dalam surah Hud, surah Yunus ayat 62 sampai 64 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ala inna awliya Allahu la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Gitu. Katakan illallazi, ketahuilah bahwa sesungguhnya bagi para wali Allah itu tidak rasa takut yang menimpa mereka, mereka pun tidak bersedih. Allazina amanu wakanu yattaqun. Mereka adalah orang yang beriman dan bertakwa. Yunus ayat 63, lahumul busra fil hayati dunya wa fil akhirah. Bagi mereka berita gembira di dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Allahu a'lam. Demikianlah apa yang kita bacakan berkenaan dengan ayat Al-I'raf, surah Al-I'raf ayat 35. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini membuat kita menjadi terbenakkan apa yang kita peroleh dari ayat-ayat ini, sehingga kita menjadi lebih bertakwa. Itu yang diharapkan. Oleh karena itu, dengan adanya upaya kita membahaskan ini, kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu memperbaiki diri dalam hal peribadahan, dalam hal ketauhidan kita, sehingga memahami tentang tauhid Allah yang kita pelajari, kemudian kita istiqomah dalam membahas ayat-ayat Al-Quran. Demikianlah apa yang kita diskusikan dari tadi, memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih. Kemudian alhamdulillah apa yang kita peroleh. Namun demikian saya mohon maaf karena kekurangan dari apa yang sampaikan itu mungkin kekeliruan. Mohon dimaafkan. Kepada Allah kami minta ampun.
dengan ucapan subhanakallahumma hamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik billahi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.